جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW berkisah bahwa suatu ketika malam Mi'raj ada sebuah tempat yang menarik perhatian beliau. Letaknya di belakang sebuah gunung yang dikenal dengan sebutan Gunung Qauf. Gunung yang ukurannya tidak lebih besar dan juga tidak lebih kecil daripada 70 gunung lainnya di sekitarnya. Tempat tersebut memang terlihat begitu mencolok, terlihat putih seperti perak dan mengkilap sebagaimana kaca. Di sana juga dihuni oleh Bani Adam atau manusia yang menjadikannya mirip sebuah kota. Nabi pun mendatangi tempat itu dan terlibat dialog dengan penghuninya, seperti sebuah percakapan antara orang asing satu sama lainnya. Nabi pun mulai dengan menanyakan siapa mereka sebenarnya. Kemudian mereka pun mulai memperkenalkan diri dan menceritakan asal-usulnya. Kami adalah satu kaum dari Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihissalam telah meninggal dunia, terjadi perbedaan di antara Bani Israel yang mengakibatkan kerusakan terlihat di mana-mana. Atau pada suatu masa, setidaknya ada 40 nabi yang telah dibunuh. Kemudian pada suatu hari, 200 orang ahli ibadah dan zuhud yang amal ma'ruf nahi mungkar juga dibunuh oleh Bani Israel. Sejak saat itu, kami pun keluar dari golongan mereka atau Bani Israel dan pergi menuju ke pantai. Lalu kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dari kerusakan tersebut. Kemudian, setelah kami memohon kepada Allah, muncullah sebuah lubang di bumi. Lalu kami masuk dan berada di sana selama 18 bulan. Setelah kami keluar dari tempat itu, Nabi Musa alaihissalam berwasiat kepada kami, jika suatu hari nanti di antara kalian melihat wajah Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi akhir zaman, ucapkanlah salam dariku. Bersyukurlah pada zat yang telah memperlihatkan wajahnya, dan mintalah semoga mengajarkan Al-Quran. Demi melaksanakan apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya, Nabi pun mengajari mereka Al-Quran, sholat, puasa, mendirikan sholat Jumat, dan hukum-hukum syariat yang lain. Nabi kemudian mengajukan beberapa pertanyaan saat melihat hal-hal yang aneh yang ada di kota tersebut. Misalnya, ketika Nabi mendapati bahwa rumah mereka tanpa pintu dan seperti dibiarkan terbuka begitu saja. Tembok rumah mereka pun memiliki warna yang sama. Apa sebabnya? Mereka lalu mengatakan, hal itu karena di antara mereka tidak ada rasa takut antara satu sama yang lain. Dan tembok rumah yang berwarna seragam itu adalah menunjukkan hati dari mereka yang sama. Lalu Nabi juga menemukan kejanggalan lainnya di sekitar rumah mereka, yakni adanya kuburan-kuburan yang letaknya tepat di depan pintu rumah mereka. Mereka kemudian mengatakan bahwa dengan melihat kuburan, kami tidak akan sibuk dengan dunia dan tidak akan lupa pada kematian. Setelah mengetahui masjid letaknya jauh dari rumah-rumah mereka, Nabi pun melanjutkan pertanyaannya. Mereka kemudian mengatakan bahwa sesungguhnya pahala mendatangi masjid yang lebih jauh itu ditambah daripada mendatangi masjid yang dekat. Juga menceritakan apa yang mereka lakukan untuk bertahan hidup seperti bercocok tanah dan berternak. Kami bercocok tanah dan menyerahkan kepada Allah sampai tiba waktunya panen.
Kemudian kami sepakat dan berkumpul di suatu tempat untuk mendapatkan hasil yang secukupnya sesuai dengan kebutuhan kami dan meninggalkan sisanya di sana. Ternak kami ada di tanah lapang. Kami mendatangi ternak kami ketika kami butuh dan meninggalkan sisanya di tempat tersebut. Lebih jauh lagi, Nabi mengamati tingkah mereka. Nabi melihat wajah mereka nampak begitu pucat. Mereka tidak pernah tertawa, mereka juga tidak pernah sakit. Oleh karena itu, Nabi menanyakan apa sebab dari semua tanda-tanda tersebut. Mereka menjelaskan bahwa sesungguhnya tertawa itu menenggelamkan hati, sehingga kami tidak melakukan itu. Sedangkan sakit adalah penebusan dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Sedangkan kami tidak melakukan dosa. Kami seperti orang yang sedang sakit dan terlihat begitu pucat karena wajah yang pucat itu disebabkan rasa takut akan kematian. Apakah di antara kalian ada orang yang meninggal dunia? Tanya Nabi. Mereka menjawab, ya, setiap tahun ada beberapa jenazah. Demikianlah Nabi mengakhiri pertemuannya dengan kaum Bani Israel yang dijumpainya. Apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah alam gaib yang tidak seorang pun dapat mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum beriman yang menghuni Gunung Qaf ini sebenarnya adalah umat Nabi Musa yang menyelamatkan akidahnya dari kekejaman Bani Israel. Mereka ini kemudian ditempatkan Allah dan menyelamatkannya di balik Gunung Qaf. Suatu ketika kaum beriman ini ditemui oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Maka mereka pun berkata kepada Nabi Muhammad bahwa mereka ini adalah sesungguhnya adalah kaum Nabi Musa, dan mereka berkata bahwa kami disuruh Nabi Musa untuk menunggu kedatangan Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad pun mengajarinya membaca Al-Quran, sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Gunung Qaf saat ini menjadi misteri dan tidak diketahui keberadaannya. Hanya Allah lah yang tahu di mana letak Gunung Qaf saat ini. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.